Baik teman-teman, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama saya Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara. Hari ini saya akan merilis satu konten khusus untuk penguatan buat sahabat kita Rizmon Sianipar. Karena kali ini dia terang-terangan, bahkan juga rilis dari para teman-teman kita yang menjelaskan dan membuktikan dan memberikan data tentang penjelasan apa yang dikatakan tentang ijazah palsu. Semua ini bukanlah kaleng-kaleng. Dan semua ini bukan hanya berita pembiaran, bukan juga politisasi seperti apa yang dikatakan oleh Armando. Dan kami juga bukan label orang bodoh, dan kami juga bukan berbohong. Kami hanya ingin pembuktian kebenaran. Kami tidak mau kedua kalinya seperti apa yang dirilis oleh OCCRP yang menyatakan salah satu pemimpin terkorup di dunia itu ada nama mantan presiden kita. Apa kita tidak malu? Dan untuk itu, yang kedua ini perihal tentang ijazah, kami juga tidak mau malu terhadap negara-negara tetangga. Untuk itu sahabat-sahabat, teman-temanku, para subscriber saya, juga yang menonton, jangan di skip, jangan scroll. Saya mohon maaf ya, ini agak lama sedikit waktunya, agar kita tidak gagal paham. Karena pembuktian ini bukanlah dibuktikan dengan segerampangan, tetapi dibuktikan dengan data-data yang berkualitas. Untuk itu, ayo saksikan teman-teman, jangan di scroll, jangan di skip, dan silakan share, segera komen juga supaya konten ini makin meluas. Salam Indonesia Jaya. Joko Widodo, kebohongan yang tidak sempurna. Dalam membuat ijazah palsu Universitas Gadjah Mada, ternyata Joko lupa bahwa skripsi yang dipamerkan sebagai alat legitimasi ijazah palsu tersebut ternyata tanggal legalisasinya diterbitkan lebih lambat pada 14 November 1985 daripada tanggal terbit ijazah palsunya yang seolah diterbitkan pada tanggal 5 November 1985. Sekarang pertanyaan sederhana dari saya untuk semua guru besar, alumni, serta sivitas akademika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang meyakini bahwa Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia adalah benar-benar alumni dari program studi kehutanan UGM. Apakah ada dimungkinkan ijazah seorang alumni terbit terlebih dahulu sebelum dia lulus ujian skripsi? Jawabannya pasti tidak ada, kecuali ijazah itu ijazah palsu karena pembuatnya tidak pernah duduk di bangku kuliah sehingga tidak paham sistem kelulusan sebuah perguruan tinggi. Bagaimana? Semakin jelas kan? Makin banyak data-data yang dikumpul oleh para masyarakat warga negara Republik Indonesia. Karena kita sudah cukup dicederai oleh rilis OCCRP perihal tentang salah seorang pemimpin terkorup di dunia. Nomor 3-nya adalah mantan presiden yang ke-7. Tampilan tadi ini adalah beberapa tahun yang lalu, pada waktu Jokowi masih menjabat presiden. Namun teman-teman, setelah Pak Prabowo naik, semakin banyak warga negara Indonesia yang memberikan komentarnya tentang perihal ini diulang kembali. Tetapi menurut saya teman-teman, mungkin sepaham ya sahabat-sahabat, kenapa tidak ditunjukkan aja buktinya? Atau laporkan saja mereka itu yang menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kenapa tidak ada ya? Bahkan Rizmon
Sianipar menantang loh. Silakan Pak Jokowi, saya tunggu supaya saya dipenjara atau dihakimi atau tangkap segera. Pak, gampang kan? Namun lagi-lagi respon Sianipar Putra Tapanuli Utara buka suara lagi. Kalau kali ini dia tidak main-main menunjukkan bukti. Ayo kita lihat teman-teman. Jangan di scroll, jangan skip. Sebentar ya. Oke pemirsa sekalian, kita lanjutkan menganalisa dengan data-data yang kita miliki ya, supaya mendesak ya UGM untuk mengaku saja ya kepada Pak Joko Widodo ya kan. Harusnya lebih gampang Pak Jokowi atau UGM yang menuntut saya gitu loh, karena kalau Pak Jokowi yang menuntut itu Bareskrim Polri itu pasti gesit itu untuk apa memproses Pak Jokowi ya. Kalau Bapak yang menuntut itu pasti cepat itu ya. Kalau kami rakyat biasa itu ya seperti yang sudah dilaporkan oleh tim TPUA ya, itu Desember pun 2024 belum ada progres. Biasa itu Pak, kalau rakyat biasa itu yang melaporkan itu lambat sekali gitu loh. Jadi biar bisa kita uji nih di pengadilan, dan Bapak juga dipanggil untuk menjelaskan keseluruhan proses pendidikan yang Bapak lakukan di UGM, kalau benar di Fakultas Kehutanan UGM, kan begitu. Karena belajar dari kasus Jessica Wongso juga ya, saya sudah adukan 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, dan Dirkrimumnya ya Krisnamurti ya, sampai sekarang ya tidak berani itu Kapolrinya Listio Sigit Prabowo untuk memprosesnya. Nah itulah kalau rakyat biasa yang melaporkan, mengadukan. Tetapi kalau Pak Jokowi sebagai mantan presiden 10 tahun ya menuntut untuk memidana saya, itu pasti cepat dilaporkan supaya kita uji di pengadilan gitu loh. Benar tidak Bapak itu punya lulus resmi mengalami proses pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM, biar kita uji secara saintifik semua gitu loh ya. Baik pemeriksaan proses akademik, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen gitu loh Pak. Ya, jadi itu lebih gampangnya Pak Jokowi yang datang sendiri ke Bareskrim sana untuk menuntut saya gitu loh. Biar bisa kita uji supaya perdebatan ilmiah ini menambah wawasan seluruh rakyat Indonesia, dan ini akan dikunci gitu loh. Gitu ya, akan dikunci dengan perdebatan ilmiah di persidangan nanti. Jadi tidak mengatakan saya fitnah murahan lah, berulang kali lah, segala macam, itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Apa rupanya kalau kita benar-benar alumni UGM ya, kita harus bangga terhadap alma mater kita, alma mater UGM gitu loh. Karena memang susah untuk mendapatkan sarjana S1 UGM, itu susah sekali, masuknya saja susah, apalagi lulusnya, kan begitu. Banyak yang DO di tengah jalan, berguguran saat itu karena banyaknya dosen killer, ya, dosen yang sangat pelit memberikan nilai, karena mereka tidak ingin ya dosen-dosen di UGM waktu saya sekolah tahun 94 sampai 98 untuk S1, ya mereka mendidik benar gitu loh, memproses kita dengan keras supaya apa? Supaya bekerja dengan integritas, jujur, membuat karya ilmiah sendiri. Gitu Pak Joko Widodo yang terhormat gitu loh. Harusnya kan kalau sebagai alumni, benar alumni UGM, bahkan bangga sekali mempertontonkan kepada publik, ya saya benar alumni UGM, ini ijazah saya, silahkan cek uji tinta, uji karbon, uji dokumen, uji tanda tangan, silahkan. Saya sudah melakukannya kok. Kewajiban akademik saya penuhi. Mulai dari saya masuknya juga apa? Cara PBUD, seleksi dari sekolah, atau cara UMPTN, atau apa itu? Kalau saya UMPTN, ujian masuk
perguruan tinggi negeri. Bapak masuknya lewat apa? Kalau ada Bapak tes, maka Bapak harus ada di koran saat itu. Ya, di kedaulatan rakyat atau apapun gitu. Itu membuktikan juga gitu loh. Apa masuk dari SMA langsung dari rapor? Ya, seleksi dari sekolah itu juga ada. Atau seleksi dari olahraga segala macam, seni, itu juga ada dokumentasinya. Silahkan dibuktikan nanti di pengadilan. Tuntut saya gitu loh Pak. Gitu Pak Joko Widodo ya. Kalau kita lihat lagi sekarang. Nah ini langsung saya fotokan ini langsung ya dari perpustakaan, dari skripsi Bapak ya. Yang katanya skripsi Bapak ini kan sudah saya berulang-ulang. Ini tidak ada di zaman itu kesesuaian teknologi ya, mencetak lembar pengesahan seperti ini. Tanggal juga tidak ada. Tanggal Bapak ujian skripsi tidak ada, kosong. Ya, di sini juga tidak ada tanggal. Berikutnya, tidak ada dewan penguji atau dosen penguji. Berapa, siapa, tanda tangannya siapa. Karena apa Pak? Ya, kalau tidak ada verifikasi, tidak ada verifier, tidak ada examiner, maka ini hanya semacam toilet paper ini. Tidak ada yang mengesahkan, yang menguji. Sama seperti yang dipertontonkan di video sebelumnya kan. Ini isinya mereka. Yang katanya rekan-rekan Bapak itu. Ini kan sama, tidak ada tanda tangan, tidak ada. Ini ada di yang lain, ini ada tanda tangan apa? Daftar penguji dan pembimbing, tapi tidak ada tanda tangan. Ini kan toilet paper ini, ya, toilet tisu ini. Jadi nggak ada verifier, gitu loh. Makanya saya bilang uji dokumen nanti penting di pengadilan untuk membuktikan. Dan saya siap masuk penjara kalau Bapak benar. Gitu loh Pak. Dan Bapak juga harus siap masuk penjara. Gitu loh. Karena ini akan diliput media internasional. Kita uji dokumen dan proses akademik Anda secara menyeluruh. Atau jalan keluarnya, ya Bapak mengaku saja sekarang. Gitu loh. Ya kalau cuma lulusan SMP ya SMP, SMA ya SMA gitu. Karena banyak mereka berprestasi hanya dengan lulusan SMP dan SMA, tetapi tidak mengaku sarjana, gitu loh. Seperti banyak tokoh ya, nggak mau dia di apa pura-pura lulusan UGM, ya SMP saja, gitu loh. Kan begitu Pak Joko Widodo. Atau UGM yang menyerah mengatakan memang itu forgery, ya. Dokumen forgery ya, pemalsuan dokumen ya, skripsi maupun ijazah. Selesaikan sekarang ya, minta maaf sekarang UGM gitu loh. Jangan nanti nggak mau menuntut saya. Ya kalau harusnya UGM strict, ayo kita tuntut, kita uji dokumen, proses akademik segala macam gitu loh. Kan beres daripada berpanjang-panjang begini. Saya juga cuma bermodalkan kebenaran. Paling nanti pengacara saya nanti pengacara yang gratisan, yang mau mendamping saya, gitu loh. Karena ya saya nggak punya duit, gitu loh. Saya hanya modal kebenaran, gitu loh. Saya hanya modal kebenaran, tidak punya uang apabila nanti suatu saat akan dibawa ke pengadilan. Suatu kata yang sangat luar biasa. Sahabat kami, Rizmon Sianipar, kami warga negara Republik Indonesia, termasuk saya yang membuat merilis konten ini ya. Saya juga siap untuk memberikan dukungan kepada saudara Rizmon Sianipar. Karena kami tahu data-data yang sahabatku berikan sudah merupakan bukti yang sangat luar biasa. Memang benar apa yang dikatakan saudara Rizmon. Kalau memang supaya jangan berkepanjangan, gampang aja tinggal lapor ke Bareskrim Polri. Ayo pasti ditangkap. Ayo pengadilan terbuka biar seluruh rakyat Indonesia tahu siapa yang bohong dan siapa yang tidak bohong. Kalau bohong, Rizmon Sianipar siap untuk dipenjara. Tapi sebaliknya juga, apabila Pak Jokowi bohong, siap juga untuk dipenjara. Bagaimana pendapat teman-teman? Jadi, untuk itu teman-teman, ini saya persembahkan khusus untuk saudara Rizmon Sianipar. Saya angkat hormat. Untuk itu saya naikkan tagar, kita warga negara Republik Indonesia bersama Rizmon Sianipar. Maju terus, aparat, jangan mundur. Demi kebenaran, salam buat
Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.